Bab 6. Desa Raskokuyoku adalah festival pesta. Karena saya kenyang, saya melihat orang-orang dari Kokuyoku berlomba menari di sekitar api terbuka raksasa yang disiapkan untuk membuat speed panggang raksasa dengan mata yang jauh. Rebusan organ dan speed roast yang dibuat oleh Raskokuyoku sangat luar biasa. Organ yang direbus dengan bumbu yang terbuat dari kacang itu lembut dan tidak bau. Afinitas rasa manis dan organ kental sangat bagus. Sepertinya speed roast itu sederhana dan hanya asin, tapi rasanya sederhana. Menurut Hawa, ketika Raskokuyoku memperoleh permainan besar, mereka mengubah semua organ yang cepat membusuk menjadi rebusan, memakannya dalam 2 atau 3 hari, meludah panggang bagian yang lembut dan berkualitas tinggi dan menikmatinya dengan boros hari itu, setelah berburu. Dan kemudian, bagian-bagian yang tersisa dilestarikan dan dibagikan di antara setiap rumah. Karena ada 2 pertandingan besar kemarin, semua orang di desa ini bisa makan sepuasnya. Seluruh desa menjadi ceria sekaligus. Beberapa penduduk desa memberitahu kami bahwa terima kasih kepada kami, mereka bisa makan pesta setelah sekian lama, dan menangis sambil menundukkan kepala ke arahku. Bahkan bagi saya, itu di luar dugaan bahwa mereka akan terpojok ini, jadi agak canggung. Kak Aruga, terima kasih, semua orang senang. Malam. Sama-sama, Anda mungkin melihat saya dalam cahaya yang sedikit berbeda sekarang. Mulai sekarang, Anda dapat memanggil saya Kak Aruga sama yang lembut dan penuh kasih. Kak Aruga. Mengatakan sesuatu seperti itu menghancurkan semuanya. Malam. If berteriak dengan ekspresi tegas. Padahal dia tidak perlu marah. Itu hanya lelucon Kak Aruga yang biasa. If memalingkan wajahnya, dan dengan takut-takut mengulurkan tangannya. Tangan apa itu? Kamu mau uang saku atau apa? Kak Aruga. Tentu saja tidak, kamu menyukaiku, jadi aku akan berdansa denganmu. Malam. Undangan dan saya, tampaknya menyenangkan. Ini pertama kalinya saya melihat tarian itu. Bisakah saya mempercayakan Anda untuk memimpin saya? Kak Aruga. Serahkan padaku, menari adalah kekuatanku. Malam. Aku meraih tangan Hawa. Hawa melebarkan sayapnya. Dia selalu menyembunyikannya di Buranika, tapi saat aku melihatnya seperti ini. Sayapmu indah, Kak Aruga. Jangan tiba-tiba mengatakan hal aneh seperti itu. Mesum. Malam. Saya tidak akan menyangkal bahwa itu tidak senonoh, tetapi saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Kak Aruga. Bukankah ada masalah dengan Raskokuyoku yang mengekspos sesuatu yang membuat mereka malu dipuji seperti ini? Ya ampun, ayo pergi. Malam. Untuk menyembunyikan rasa malunya, If mendorongku dengan menarik tanganku. Aku berdiri, dan mengikutinya. Aku merasakan garis pandang di punggungku. Setsuna dan semua orang menatapku dengan mata penuh harapan. Aku tahu, aku akan menari dengan baik dengan Setsuna dan rekan setelahnya. Saya seorang pemilik yang merawat propertinya, mainan, dengan baik. Setelah kami selesai makan, menari dan berpesta, kami kembali ke rumah yang kami pinjam. Bahkan aku, yang memiliki kepercayaan diri pada staminanya, lelah setelah menari dengan semua orang. Tapi itu menyenangkan. Di rumah, saya menggunakan satu kamar dengan wanita yang saya cintai hari itu, dan semua orang dalam pembagian kamar yang biasa. Mulai besok juga, kita akan pergi ke hutan lagi untuk menaikkan level kita. Sementara kita melakukannya, kita juga akan mendapatkan makanan. Jika diasamkan dengan garam, itu akan tetap diawetkan selama hampir 1 tahun. Bukan ide yang buruk untuk membiarkan Raskokuyoku tidak memiliki masalah dengan makanan bahkan setelah kita pergi. Untungnya, sepertinya kita bisa mengumpulkan garam batu di dekat sini, dan sepertinya mereka juga tidak kesulitan mencari garam. Kak Aruga sama gelombang, Setsuna. Dengan suara manis yang sakit-sakitan, Setsuna memanggilku. Dia sudah menanggalkan pakaiannya, dan menyembunyikan tempat pentingnya dengan ekor putihnya. Gestur semacam ini cukup menggairahkan. Hari ini, saya akan memberikan cinta Setsuna. Seperti yang diharapkan, Setsuna bagus. Dia memiliki rasa aman dan aku yang paling akrab dengannya. Selain itu, dia cantik. Ketika saya bermain menggigit telinga serigala putihnya, dia mengeluarkan suara yang indah. Aku akan menjaga ekornya selagi aku melakukannya. Aku juga mencintaimu dengan benar, Kak Aruga. Setsuna menyukai rangsangan pada tubuhnya, tapi dia sangat senang ketika aku mengatakan aku mencintainya. Saya cukup suka melihat reaksi ini. Dan ada seorang gadis yang menatap tajam ini dari sudut ruangan. Meskipun tidak dipaksa untuk melakukannya, If tepat waktu datang untuk menonton. Dia menggosok paha bagian dalam sambil melihat Setsuna dan aku. Aku tahu alasannya. Ketika dia bersembunyi sambil mengawasi kita,
dia bisa menghibur dirinya sendiri, tetapi dalam situasi di mana dia secara terbuka mengawasi kita seperti ini, dia tidak bisa menghibur dirinya sendiri. Lagi pula, bahkan Hawa tidak akan bisa melakukan hal semacam itu di depanku. Dia pasti merasa lebih jengkel daripada sebelumnya berada dalam situasi di mana dia tidak bisa menyentuhnya saat merasa terangsang. Ini seperti yang saya rencanakan. Setelah aku memberikan cinta kepada Setsuna, giliran Hawa. Hari ini, di atas sangat terangsang, dia memiliki catatan masa lalu diberi cinta oleh tanganku, dan tingkat keintimannya melonjak. Oh ya, aku harus memberinya cinta dengan lidahku hari ini. Setelah itu selesai, selanjutnya saya akan mengambil satu langkah ke depan dan meminta untuk berhubungan seks antar saya, dan selanjutnya adalah saya akhirnya akan memakannya. Tujuannya panjang, tapi saya pasti akan maju ke depan. Kaaruga sama, mencintaimu, Setsuna. Dalam keadaan lemas, Setsuna menggumamkan itu dengan wajah bingung. Aku memberi Setsuna cinta yang cukup sampai kaki dan pinggangnya tidak bisa berdiri. Aku menutupi selimut di atasnya. Setsuna membuat senyum bahagia saat aku menciumnya, dan tertidur. Aku membuatmu menunggu, If. Kaaruga. Aku tidak menunggu, Huff. Aku pasti tidak memikirkan sesuatu yang aneh. Malam. Dia menyangkalnya dengan wajah memerah, tetapi dia tidak memiliki kekuatan persuasif. Aku tersenyum kecut, memeluknya dari belakang, meletakkan tanganku di bajunya dan menyentuh Hawa. Tanpa menolaknya, If mempercayakan tubuhnya kepadaku. Sepertinya dia sudah siap. Dia terus bereaksi terhadap tanganku. If, ayo berciuman. Kaaruga. Berciuman itu tidak baik. Hal semacam itu. Malam. Kita lebih dari sekedar teman tapi tidak dalam hubungan intim kan. Lagi pula, kita sudah sejauh ini. Berciuman juga seharusnya baik-baik saja. Kamu tahu, berciuman terasa enak. Kaaruga. Karena aku memeluknya dari belakang, aku tidak bisa melihat wajah If, tetapi bahkan telinganya berwarna merah cerah. Karena saya menunjukkan banyak ciuman penuh gairah dengan Setsuna saja, dia pasti sangat tertarik. Hei, Kaaruga, kau mencintaiku kan? Malam. Itu benar. Karena itu, aku menjagamu dengan baik seperti ini. Aku tidak akan pergi sejauh ini untuk wanita yang bahkan tidak aku sukai. Kaaruga. Justru karena Hawa, aku menjalani tahapan tanpa membuat kepalanya kosong dari narkoba. Kalau begitu, tidak apa-apa. Kita bisa berciuman. Aku juga tidak membencimu. Malam. Izin sang putri diberikan. Aku membalikkan tubuh If dan membuat wajahnya seperti ini. Mata If basah. Ini sangat erotis. Terima kasih. Kalau begitu, ayo kita berciuman. Kaaruga. Aku menyatukan bibirku dengannya dan melakukan ciuman dewasa. Aku akan mengajarinya bagian besar dari berciuman. Otot-otot punggung Hawa secara naluriah memanjang, dan kemudian rileks. Sekarang, malam masih panjang. Dengan setiap metode yang mungkin selain penyisipan, saya akan memberikan cinta kepada Hawa. Saya bangun. Selamat pagi. Kemarin memuaskan. Saya tidak pernah berpikir Hawa akan memberi saya layanan seperti itu. Saya menantikan malam berikutnya. Sambil memikirkan itu, Setsuna memberiku layanan paginya. Pagi bukanlah sistem shift, dan hanya diserahkan kepada Setsuna, jadi itu adalah hak istimewanya. Hawa belum datang. Dia tidur nyenyak. Setelah servisnya selesai, Setsuna membuka mulutnya. Kaaruga sama, apa yang kita lakukan hari ini? Setsuna. Kami akan menaikkan level kami pada siang hari, dan pada sore hari, kami akan pergi ke Miruji atau tempat apapun. Meskipun If tahu tentang percobaan burung dewa, dia belum tahu isinya. Aku ingin mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Kaaruga. Saya telah mendengar ide umum. Ujian burung dewa adalah untuk mengatasi penyakit yang disebarkan burung dewa. Kita seharusnya bisa menanganinya dengan mudah dengan recovery heal milikku. Namun, saya ingin ekstra hati-hati. Saya akan mengumpulkan semua informasi yang dapat saya kumpulkan. Oke, kalau begitu Setsuna akan membangunkan semuanya. Setsuna. Setsuna memakai pakaian dan meninggalkan ruangan. Yah, kurasa aku harus membuat sarapan. Saya harus membuat sesuatu yang akan memberi mereka energi, karena saya tidak bisa memberikan cinta kepada semua orang. Pada saat saya menyadarinya, itu menjadi malam. Kami baru saja kembali ke desa setelah selesai menaikkan level kami dan mengamankan makanan. Selain itu, saya juga telah memanen anggur gunung dan cranberry yang kebetulan saya temukan. Aku bisa membuat manisan untuk pertama kalinya setelah beberapa saat. Sepertinya itu akan menyenangkan Setsuna dan semuanya. Kaaruga. Bersamaan dengan ini,
saya juga memiliki gandum dan susu kambing yang dibagikan penduduk desa kepada saya. Dengan sebanyak ini, saya harus bisa membuat kue manis. Saya bisa membuat manisan untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Cewek suka yang manis-manis. Mereka pasti akan senang. Setelah melewati permainan ke penduduk desa, saya menuju ke kediaman Miruji. Di pagi hari, saya sudah memintanya untuk meluangkan waktu untuk malam itu. Karena akan merepotkan jika mengganggu banyak orang, aku hanya membawa Hawa dan Freya, meninggalkan Setsuna dan Ellen. Saat ini, Setsuna mungkin sedang melatih Ellen. Ellen tidak punya bakat, tapi dia punya nyali. Dia mulai mendapatkan stamina dari hari ke hari. Setelah sebulan berlalu, dia harus tumbuh cukup untuk mengikuti perjalanan kami. Ketika kami tiba di kediaman Miruji, kami diarahkan ke kamar tamu. Setelah menunggu sekitar 5 menit, Miruji datang. Sebuah kotak kayu ada di tangannya. Halo Kaaruga Dono, maaf karena harus membuatmu datang ke sini. Miru. Tidak, saya juga minta maaf karena tiba-tiba mengganggu Anda. Saya akan langsung ke intinya, tetapi mari kita masuk ke pertanyaan utama. Kami akan menerima cobaan burung dewa, dan mendapatkan burung dewa Caladrius. Untuk alasan itu, saya datang untuk menanyakan apakah ada legenda atau detail tentang pengadilan burung dewa. Kaaruga. Miruji membuat gerakan merenung. Saya bertanya kepada penduduk desa lainnya, tetapi dia adalah tetua desa ini. Tidak ada orang yang tahu lebih banyak tentang burung dewa daripada dia. Beberapa legenda tetap ada. Menurut itu, apa yang diuji juga adalah kekuatan tubuh Anda, tetapi yang paling penting adalah pikiran Anda. Jika pikiran Anda tidak kuat, cobaan tidak dapat dilewati, hal-hal tertentu tidak tersisa. Setelah itu semua, hanya pendiri keluarga Riz yang kembali setelah menantangnya, jadi kami tidak dapat memperoleh informasi apapun. Miru. Ini menguji pikiranmu ya. Saya melihat, menarik. Tidak, itu banyak. Terima kasih banyak. Aku bisa menggunakannya sebagai referensi. Kaaruga. Kekuatan pikiranmu ya, sebagai seseorang yang memiliki pikiran halus, itu adalah cobaan yang cukup berat bagiku. Namun, saya harus bisa menanggungnya jika saya memiliki tekad. Jika saya menjadi penolong, itu bagus. Dan Kaaruga Dono, saya memiliki sesuatu yang saya ingin Anda terima. Miru. Miruji menyajikan kotak kayu di hadapanku. Itu adalah barang yang dia bawa ke ruangan ini. Anehnya aku penasaran dengannya sejak beberapa waktu lalu. Apakah saya diizinkan untuk membukanya? Kaaruga. Tentu saja, aku membawanya masuk karena alasan itu. Miru. Saya membuka kotak kayu. Di dalam, ada telur yang memiliki banyak jerami dan jimat di sana. Apa ini, Kaaruga? Ini adalah telur burung dewa. Miru. Apakah aku diizinkan menerima harta karun seperti itu? Kaaruga. Jika itu benar-benar telur burung dewa, itu akan sangat berharga hingga tak ternilai harganya. Bahkan jika tidak menerima cobaan burung dewa, kita bisa mendapatkan burung dewa dengan membesarkan ini. Ya, Anda telah bekerja keras demi desa ini. Di atas segalanya, If Sama mempercayai Anda. Sejak awal, saya adalah ayah If Sama. Amuda Sama meminta saya untuk mempercayakan ini kepada orang yang suatu hari nanti akan menjadi milik If. Suami, Miru. Mendengar itu, wajah If menjadi merah. Aku belum, seperti itu dengan Kaaruga. Malam. Oh, belum, ya. Dia mengatakan hal-hal yang membuatku bahagia. Sebagai seseorang yang telah memperhatikanmu sejak kamu masih muda, Miru ini mengerti bahwa orang ini adalah orang yang spesial untuk If Sama. Dan kamu juga telah mengatakan kamu mencintai If Sama. Untuk itu aku mempercayakan telur ini. Miru. Untuk berpikir dia akan mempercayakan Hawa dan harta ini karena dia percaya padaku, dia memiliki mata yang cukup tajam. Saya senang dengan tawaran ini. Namun, ada sesuatu yang benar-benar tidak bisa saya hilangkan dari pikiran saya. Petik 2. Kenapa ras Kokuyoku tidak menggunakan telur ini? Jika kamu mengendalikannya setelah membesarkan burung dewa ini, kamu tidak akan terpojok oleh Raja Iblis ini. Kaaruga. Saya tidak mengerti alasan mereka untuk membiarkan hal ini yang akan menjadi kekuatan tempur tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Kami tidak bisa menetaskannya. Telur ini tumbuh dengan memakan mana, dan ia hanya bisa makan menerima mana dari orang yang pertama kali mengambil mana. Bahkan untuk burung dewa, ia hanya bisa membesarkan satu telur dalam satu waktu. Jika telur yang berbeda lahir ketika sedang membesarkan telur yang lain, ia membuang telur itu. Dan yang dibuang seperti itu adalah telur ini. Anggota desa sudah mencobanya, tetapi tidak ada orang yang memilikinya, mana untuk membesarkan telur ini. Miru.
Begitu, jadi itu sebabnya itu diwariskan secara turun-temurun sebagai harta tanpa digunakan. Aku akan dengan senang hati menerimanya. Aku juga akan mendapatkan burung dewa yang kalian sembah, dan aku juga akan menetaskannya dengan aman. Jika ada 2 burung dewa, itu lebih meyakinkan. Ke Aruga. Dalam kasus terburuk, ada kemungkinan aku tidak bisa menetaskannya, tapi kalau begitu aku akan mempercayakannya pada Freya. Dia adalah pahlawan sihir dan merupakan penyihir terkuat di dunia. Jika bahkan Freya tidak bisa melakukannya, tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Satu koreksi, itu bukan burung dewa yang lahir dari telur burung dewa. Monster yang disebut dewa melahirkan keilahian. Apa yang dimakan telur burung dewa bukan hanya mana, tetapi juga membocorkan pikiran dan pikiran, jadi sebagai hasilnya, itu menjadi dewa yang cocok untuk orang yang mengangkat telur. Benar-benar ada variasi tak terbatas dari penampilan dan sifatnya. Miru. Hei, menarik, ke Aruga. Monster yang sangat menerima pengaruhku ya. Sama halnya denganku, dia pasti akan terlahir sebagai asteris monster seperti malaikat. Saya tidak sabar untuk membesarkannya dari sekarang. TL Note, dia tidak menyebut dirinya monster seperti malaikat, tapi dia hanya mengatakan itu seperti dia, itu akan seperti malaikat. Kalau begitu, aku akan dengan senang hati menerimanya. Ke Aruga. Ya, aku mempercayakan If sama dan telur ini kepada Ke Aruga Dono. Harap pastikan untuk selalu membawanya bersamamu. Jika kamu melakukan itu akan memakan mana, kekuatan emosional, semangat, dan segala sesuatu yang bocor darimu, dan akan memakannya, tumbuh menjadi dewa yang layak untukmu. Ke Aruga Dono, kebetulan, tidak perlu berhati-hati saat membawanya. Bahkan jika kamu memukulnya ke lantai dengan seluruh kekuatanmu, itu cukup tahan lama untuk tidak gentar. Miru. Aku mengerti. Aku akan selalu membawanya dekat denganku mulai sekarang. Ke Aruga. Saya akan membuat ransel khusus untuk itu nanti. Saya juga perlu memikirkan namanya. Saya harus berkonsultasi dengan Setsuna dan rekan nanti juga. Ini rekan baru kita. Bukan hanya informasi tentang burung dewa, tetapi saya bahkan diberi hadiah yang tidak terduga. Hari persidangan burung dewa hampir tiba. Kalau terus begini, kita akan dengan mudah mendapatkan burung dewa dan bisa menyerang Raja Iblis. Kami melakukannya dengan cukup baik. Namun, intuisi saya memberitahu saya, terbatas untuk saat-saat seperti ini, masalah selalu datang. TL Note, ada yang tahu siapa Amuda sama? Aku merasa itu mungkin Raja Iblis Kokuyoku sebelumnya, tapi aku tidak terlalu yakin. Bab 7. Sehari berlalu setelah aku menerima telur burung dewa dari Miruji. Menariknya, ia tidak akan terlahir sebagai burung dewa, tetapi rupanya berubah penampilan setelah menerima pengaruh mana dan roh dari orang tua angkatnya. Telur burung dewa adalah cermin yang mencerminkan hatimu. Itu berarti monster mengerikan akan lahir untuk orang jahat, dan monster bersih untuk orang baik. Saya menantikan monster apa yang akan dilahirkan. Aku akan membesarkannya, jadi dia harus terlahir sebagai monster yang sangat hebat. Namun, ada bagian yang saya tidak bisa jujur merasa senang. Menurut Miruji, ada kebutuhan untuk membangunkan telur di awal. Dengan mana yang lemah, telur tidak akan bisa bangun. Tampaknya mana yang setengah hati tidak baik. Untuk berpikir itu bahkan tidak akan berkedut setelah aku menuangkan semua manaku. Ke Aruga. Saya sudah menuangkan mana sekali pada hari saya menerima telur, dan saya sangat gagal. Sepertinya jumlah mana normalku tidak cukup. Karena itu, saya telah membuat persiapan yang rumit hari ini. Dengan transformation Heal, saya membuat status saya sangat berbasis penyihir. Selanjutnya, bahkan jika batas MP saya dinaikkan, jumlah agregat saya tidak dipulihkan oleh transformation Heal, jadi saya minum banyak ramuan pemulihan mana, tidur nyenyak dan memulihkan mana saya sampai maksimal. Karena itu masih belum cukup, aku meracuni diriku sendiri untuk memulihkan mana secara paksa hingga batasnya. Bahkan jika ini tidak cukup baik, maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya akan membuatnya menerima yang terbaik. Ke Aruga. Sekarang, ini adalah kesempatan pertama dan terakhir saya. Mengkonsentrasikan pikiranku, aku menatap telur yang lebih besar dari kepalaku. Ke Aruga sama, lakukanlah. Setsuna. Lakukan yang terbaik. Ke Aruga ni sama, Ellen. Sementara Setsuna mengayunkan ekor serigalanya, Ellen membiarkan rambut pinknya berkibar di udara dan mengirimkan dorongan. Kebetulan, Freya dan Eve sedang berbelanja. Kami akhirnya akan berangkat ke uji coba burung dewa dalam 3 hari, jadi untuk mempersiapkan perjalanan, saya menunjuk Freya, yang terbiasa berbelanja, dan Hawa, yang populer dengan ras Kokuyoku untuk berbelanja.
Berkat kami menawarkan mereka daging dalam jumlah besar, rasanya seperti mereka akan menyerahkan kebutuhan. Ups, konsentrasi saya terganggu. Saya harus memasukkan lebih banyak semangat juang. Saya tidak bisa menunjukkan dua adegan yang tidak keren ini. Baiklah, kali ini saya pasti akan melakukannya. Petik 2 titik titik titik. Ini semua milikku. Ambil it, ke Aruga. Saya mengumpulkan semua mana saya di tangan kanan saya dan menyerang telur. Karena hilangnya mana secara tiba-tiba, rasa lelah yang luar biasa menyerang tubuhku. Mengepalkan gigiku, aku menahannya dengan kuat. Seolah-olah aku tahan kalah. Aku pasti akan memunculkan monster dewa dan membesarkannya. Tidak mungkin aku bisa meninggalkan sesuatu yang kelihatannya begitu menarik. Sambil menahan rasa lelah, saya terus menuangkan mana, tapi saya tidak nyaman dengan mana yang tersisa. Apakah masih belum cukup? Manaku yang tersisa adalah 40%, 30%, 20%, 10% itu tidak cukup. Itu terjadi saat aku memikirkan itu. Telur itu bergerak. Denyutnya sedang ditransmisikan ke telapak tanganku. Itu membuatku kesulitan. Ke Aruga. Saya entah bagaimana berhasil. Telur benar-benar terbangun dan mulai bernapas. Aku duduk di tempat dan bernapas lega. Ke Aruga sama, apakah telurmu benar-benar bangun? Setsuna. Setsuna dan Ellen bergegas ke arahku. Ya, itu benar-benar terbangun. Kamu akan tahu jika kamu menyentuhnya. Ke Aruga. Begitu aku mengatakan itu, mereka berdua berulang kali menyentuh telur itu dengan penuh minat. Memang benar, itu bergerak. Lucu. Setsuna. Ke Aruga sama, kapan anak ini akan lahir? Ellen. Itu mengingatkan saya tidak menanyakan itu. Kapan itu akan terjadi? Aku mendengar langkah kaki dari belakang. Dan ketika aku berbalik, aku melihat Miruji. Karena aku merasakan mana yang luar biasa, aku datang. Oh, seperti yang diharapkan dari menantu Dono. Memikirkan kamu benar-benar akan membangunkan telur. Miru. Terburu-buru memanggilku menantu. Karena saya tidak dapat diganggu untuk membalasnya, saya akan mengabaikannya. Bagaimanapun, ada baiknya dia muncul sekarang. Aku akan bertanya padanya tentang telur. Aku baru saja berhasil, tapi itu terbangun dengan benar. Namun, aku bingung harus berbuat apa mulai sekarang. Ke Aruga. Karena sudah mulai bernafas seperti ini, sebenarnya tidak ada yang perlu kamu lakukan. Sekarang kamu hanya perlu menaikkannya dengan membiarkannya secara sewenang-wenang menyedot mana dan roh yang kamu bocorkan. Mari kita lihat, itu antara 2-3 minggu dalam legenda. Miru. Begitu, aku bisa membawanya dengan ketenangan pikiran kalau begitu. Ke Aruga. Saya diselamatkan. Hanya untuk membangunkannya membutuhkan mana dalam jumlah besar, tapi sepertinya itu tidak akan membebani mulai sekarang. Akan sulit jika membutuhkan mana sebanyak ini setiap hari. Setelah ini, saya akan dapat dengan nyaman menghabiskan waktu saya. Ngomong-ngomong, aku mengganti topik, tapi aku mendengarnya dari seseorang di desa. Sepertinya kamu akan berangkat dalam 3 hari. Miru. Waktu yang kita miliki untuk mengikuti uji coba burung dewa terbatas. Aku ingin menantangnya dengan ruangan sebanyak mungkin. Ke Aruga. Jika saya membiarkan ini pergi, If mengatakan yang berikutnya akan terjadi dalam 2 bulan. Saya ingin mengurangi risiko sebanyak yang saya bisa. Kalau begitu, aku akan memberimu satu pesona lagi. Ras Kokuyoku menyimpan jiwa saudara-saudara mereka yang tersisa di sayap mereka. Dengan kata lain, sayap kami memiliki kekuatan untuk mengunci roh dan mana. Miru. Aku tahu tentang itu. Ke Aruga. Itu sebabnya saya mengambil bulu yang kadang-kadang ditumpahkan oleh Hawa. Sepertinya bulu yang membawa mana dan roh tidak bisa keluar, tapi karena bulu lainnya sangat jarang rontok, aku mengamankannya karena bisa digunakan sebagai bahan untuk senjata yang bagus. Namun, saya mengalami beberapa kesulitan karena saya tidak begitu memahami metode pembuatannya. Saya tidak bisa menjadikannya senjata seperti itu. Bulu ini adalah pesona. Itu menggunakan sifat kita, dan merupakan panah bulu yang syarat dengan banyak mana. Saat menggunakan sihir, penyihir kelas 1 dapat menanggung jumlah mana yang dikonsumsi orang lain. Selain itu, jika kamu melemparnya sambil berteriak Kururina, itu bisa digunakan sebagai pengganti bom. Miru. Saya melewati seikat 10 bulu. Sepertinya itu telah dibuat menjadi senjata, dan bahkan diisi dengan mana. Kegunaannya bagus, dan yang terpenting, sangat bagus jika saya bisa mempelajari metode pembuatannya. Jika saya mempelajari ini, saya harus bisa menggunakan bulu Hawa sebagai senjata. Terima kasih banyak untuk semuanya. Ke Aruga. Tidak, kami berterima kasih. Kamu mendapatkan wajah If sama yang tersenyum kembali.
Sejak dia menjadi kandidat Raja Iblis, dia menjadi tidak bisa tersenyum. Tidak peduli apa yang If sama katakan, dia mempercayaimu. Miru. Setelah hanya mengatakan itu, Miruji pergi. Tanpa berlebihan, dia orang yang baik. Dia mencintai Hawa dari lubuk hatinya, dan karena aku adalah orang yang dipercayai Hawa, dia bahkan mempercayaiku, terlepas dari kenyataan bahwa aku manusia. Saya telah mengambil sedikit menyukai terhadap orang itu. Dadaku berisik, Kaaruga. Namun, saya punya kutukan. Orang-orang yang saya senangi akhirnya mati. Anasan, cinta pertamaku, dan Caruman, pedagang yang merupakan teman dekatku, adalah sama. Sungguh ironis, hanya orang baik yang terus mati. Aku harus berdoa agar dia tidak berakhir seperti itu. Jika kita melihat desa ini dihancurkan oleh pasukan Raja Iblis saat kita kembali dari percobaan burung dewa, jika itu terjadi, pertempuran ini bukan untuk membantu Hawa, tetapi untuk balas dendamku. Pada saat itu, saya akan menjadi Oni balas dendam dan mungkin akan menghukum Raja Iblis saat ini atas keinginan saya sendiri. Dan akhirnya, hari keberangkatan telah tiba. Kami telah menaikkan level kami setiap hari setelah datang ke desa ini, dan semua orang menjadi lebih kuat. Terutama pertumbuhan Setsuna yang luar biasa. Karena ini adalah wilayah yang dikendalikan iblis, monster kuat muncul, yang berarti kita bisa mendapatkan EXP dalam jumlah besar. Saya telah sering menaikkan batas level Setsuna, dan dengan menuangkan EXP di sana, dia akhirnya mencapai level 41. Jauh dari rata-rata demi human, itu adalah nilai yang bahkan melebihi rata-rata manusia. Dia sudah diberkati dengan nilai bakat yang tinggi, kemampuan, keterampilan dan rasa bertarung, jadi jika dia mencapai level ini, Setsuna tidak akan tertinggal dari kebanyakan orang. Berbicara tentang pertumbuhan, Hawa juga telah mencapai transformasi besar. Berkat pelatihan khusus seperti neraka dari instruktur Setsuna, dia akhirnya mendapatkan stamina. Selain itu, peningkatan presisi sihirnya luar biasa. Dengan memiliki pengalaman menembakkan sihirnya secara serius sekali, dia mempelajari sensasi itu dan terus berlatih sampai ketepatannya meningkat. Hawa saat ini dapat dihitung sebagai kekuatan tempur yang luar biasa. Kaaruga Nisama akhirnya datang juga, Ellen. Sambil mengepalkan tinju, Ellen dengan kasar bernafas melalui hidungnya. Seperti yang diharapkan, aku masih tidak bisa menghitung Ellen sebagai bagian dari kekuatan bertarung kita. Meski begitu, dia semakin kuat, meski perlahan. Ellen, aku tidak mengandalkanmu sebagai kekuatan bertarung. Namun, kamu pintar dan pandai mengamati. Perhatikan sekeliling dengan hati-hati, untuk melihat apakah itu mencurigakan atau aneh. Jika menurutmu begitu, laporkan padaku. Kaaruga. Ya, tolong serahkan padaku, Ellen. Aku bisa mengandalkan kecerdasan Ellen. Bagaimanapun, dia adalah putri Non yang sangat menyiksaku. Yah, saat ini dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk mengikuti kita dan mungkin tidak memiliki ruang untuk mengamati sekeliling, tapi aku akan melihatnya dengan pandangan jangka panjang. Kaaruga Dono, If sama dan semuanya, semoga kalian beruntung dalam pertempuran. Aku melihat ke arah aku mendengar suara itu, meskipun masih pagi, ras Kokuyoku telah datang untuk mengantar kami pergi. Ketika saya datang ke sini, saya dikelilingi dengan permusuhan, tetapi untuk berpikir mereka akan datang mengantar kami pergi ketika kami pergi, itu cukup lucu. Aku pergi, aku pasti akan menaklukkan burung dewa. Dan kemudian, begitu burung dewa menemani kita, kita akan melakukan serangan balik. Setelah ini, aku tidak akan membiarkan Raja Iblis melakukan apa yang dia mau. Kaaruga. Perlombaan Kokuyoku menimbulkan teriakan kegembiraan pada suaraku. Aku merinding. Itu karena aku mengucapkan kalimat seperti pahlawan secara tidak biasa. Kami berpisah dan menunggangi 2 burung raptor. Tentu saja, saya membawa telur burung dewa dengan benar. Saya membuat ransel khusus untuk itu, sehingga saya dapat membawanya tanpa jatuh. Menempatkan cambuk, saya membuat raptor lari. Saya akan mengambil pengadilan burung dewa atau apapun namanya. Ini adalah cobaan yang hanya berhasil dilakukan oleh nenek moyang Hawa. Saya ingin menggunakan keterampilan saya. Tampaknya benar-benar menarik. Untuk mendapatkan hewan peliharaan yang lucu, saya mempercepat raptor. Bab 8. Kaaruga sama saat dia menyelinap keluar dari penjara bawah tanah. Aku berada di depan sebuah kuburan. Itu makam ayah dan ibu. Ada seseorang yang mengangkat payung untukku. TL Note mengacu pada dirinya sendiri sebagai buku di sini. Kaarukun, tentang ibu dan ayahmu, sangat disayangkan. Orang tuaku mengatakan bahwa jika kamu baik-baik saja, kamu dapat hidup bersama dengan kami. Aku juga akan senang jika kamu menjadi adik laki-lakiku. Hei, bisakah kita hidup bersama, Ana?
Anasan adalah orang yang aku dambakan yang tinggal di sebelahku. Sepertinya dia mengkhawatirkanku karena aku tidak punya kerabat. Aku senang hari ini hujan. Jika hari ini tidak hujan, fakta bahwa aku menangis akan terungkap pada Anasan. Ayah dan ibu yang pergi menjual apel setelah panen tidak kembali. Dari apa yang saya dengar, sepertinya monster menyerang kereta. Bukan hanya orang tua saya, tetapi banyak orang lain juga tidak kembali. Saya akhirnya menerima kenyataan, dan dapat mengunjungi kuburan mereka. Anasan, aku tidak akan pergi ke Aru. Tapi kamu sendirian, Ana. Jangan khawatir, aku diajari dengan benar cara hidup oleh ayah dan ibu. Aku bisa hidup sendiri. Saya akan bisa melakukannya dengan menanam apel dan berburu ke Aru. Aku tahu lebih mudah berada di rumah Anasan. Tapi saya tidak menginginkan itu. Hanya dengan membayangkan aku hidup dalam kebahagiaan sambil melupakan ayah dan ibu membuatku mual. Tapi ke Aru-kun, kamu masih muda, Ana. Itu tidak ada hubungannya dengan itu. Alasan saya datang ke sini hari ini adalah untuk memberitahu ayah dan ibu bahwa saya baik-baik saja. Aku akan membuat mereka mendengar sumpahku. Jika, mungkin saja, saya bisa mendapatkan pekerjaan kelas yang kuat, pada saat itu, saya akan ke Aru. Mengepalkan tanganku erat-erat, aku bersumpah kepada ayah dan ibu yang ada di surga. Jadilah pahlawan. Aku akan mengalahkan semua iblis jahat dan tidak akan pernah membiarkan hal menyedihkan seperti itu terjadi lagi. Ke Aru. Saya memutuskan itu. Untuk menjadi kuat, saya tidak bisa bergantung pada orang lain. Mulai sekarang, aku akan hidup sendiri dan berjuang sendiri. Anasan tertawa sedih sambil menatapku dan membuka mulutnya. Jika kamu tidak mendapatkan pekerjaan kelas yang kuat, dan itu adalah pekerjaan kelas yang sama sekali tidak cocok untuk bertarung, apa yang akan kamu lakukan? Ana. Jika itu terjadi, ke Aru. Aku berbalik dan jawabannya. Ke Aruga sama, bangun. Setsuna. Tubuhku diguncang oleh sesuatu yang lembut. Aku membuka mataku. Di sana, saya melihat seorang gadis cantik dengan telinga serigala putih dan mata biru. Setsuna ya, apa yang terjadi? Ke Aruga. Saya melihat sekeliling, dan melihat bahwa itu masih redup, di pagi hari. Saat ini, kami sedang menuju ke pengadilan burung dewa. Sejak matahari terbenam, kita seharusnya membuat kemah. Selain Setsuna, Freya juga ada di sini, dan tidur telanjang dengan nyaman. Jika saya ingat dengan benar, kemarin adalah giliran Freya. Ke Aruga sama, kamu mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Setsuna khawatir dan membangunkanmu. Setsuna. Begitu, jadi dia menjadi khawatir dan membangunkanku ya. Aku mengelus kepala Setsuna. Terima kasih. Saya mengalami mimpi yang sedikit tidak menyenangkan. Ke Aruga. Mimpi yang menakutkan. Setsuna. Tidak, itu tidak menakutkan. Yang pertama, aku yang bodoh didorong ke depanku, dan aku merasa ingin muntah. Ke Aruga. Pada saat itu, saya mendapat kesan bahwa monster dan tragedi akan hilang jika semua iblis terbunuh. Itu hanya ilusi. Bahkan tanpa iblis, monster terus memancar satu demi satu. Sebaliknya, memiliki iblis yang mengendalikan monster akan menyebabkan lebih sedikit kerusakan. Saya adalah seorang idiot sebagai seorang anak. Karena aku sebodoh itu, aku sangat bersemangat setelah terpilih sebagai pahlawan, jadi putri Flare dan raja menipu dan menipuku. Jika saya memiliki sedikit kewaspadaan, saya yakin itu akan berakhir berbeda. Sekarang aku memikirkannya, pada hari itu, apa yang aku katakan akan aku lakukan pada Anasan jika aku tidak mendapatkan pekerjaan kelas yang kuat. Saya tidak ingat. Yah, itu baik-baik saja. Lagi pula itu mungkin hanya omong kosong kekanak-kanakan. Mimpi lama ke Aruga sama. Kalau dipikir-pikir, Anda tidak pernah berbicara tentang masa lalu Anda. Setsuna ingin tahu tentang anak seperti apa kamu di masa kecilmu. Setsuna. Mata Setsuna bersinar dengan rasa ingin tahu. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan dan mengayunkan ekornya, yang lucu. Aku tidak terlalu suka cerita tentang masa laluku, tapi kurasa tidak apa-apa membicarakannya jika Setsuna menginginkannya. Saya hanya seorang anak petani apel. Saya menanam apel, dan di musim di mana saya tidak bisa berurusan dengan apel, ayah dan saya akan sering berburu bersama. Selain itu, saya asyik mendapatkan uang tambahan, karena hadiah dari membantu dengan apel dan berburu tidak cukup. Ke Aruga. Pada masa itu, saya relatif rakus akan uang. Oleh karena itu, saya melakukan berbagai bisnis bahkan sebelum saya berusia 10 tahun. Ke Aruga sama, hal apa yang kamu lakukan? Setsuna.
Ketika Anda seorang petani apel, ada beberapa apel yang tidak bisa dijual karena digigit serangga, terbakar matahari, terluka, atau bentuknya tidak bagus. Saya membawanya ke orang tua saya, dan menjualnya sebagai jus setelah menghancurkannya atau mengubahnya menjadi manisan. Untungnya, saya bergaul dengan pembuat manisan yang datang untuk membeli apel dan diajari berbagai hal. Sejak itu, berkat saya yang selalu menjual jus dan manisan, saya menjadi sangat ahli dalam membuat kue. Ke Aruga. Kalau dipikir-pikir, aku ingin tahu apakah dia dalam keadaan sehat. Bahkan setelah ayah dan ibu meninggal, dia terus menjadi pelanggan saya dan membeli apel. Dia. Tentang satu-satunya pria yang bisa saya sebut sebagai teman sejati saya yang bukan tentang untung dan rugi. Aku ingin bertemu dengannya setelah sekian lama. Ke Aruga-sama, pandai membuat manisan. Setsuna. Ya, aku cukup baik. Ke Aruga. Bagaimanapun, saya telah menghabiskan banyak tahun untuk itu. Demi meningkatkan hasil saya mencoba untuk menjadi asli dan mengabdikan diri untuk itu. Sebelum saya menyadarinya, penggemar saya meningkat sedikit, dan itu menjadi produk terkenal di desa. Itu mengiklankan apel orang tua saya juga, jadi ayah saya memuji saya karena meningkatkan hasil, yang membuat saya lebih termotivasi. Itu mengejutkan, karena Ke Aruga-sama belum pernah membuat permen sebelumnya. Setsuna. Itu benar, kurasa aku akan membuatkan beberapa untuk sarapan kita hari ini. Ke Aruga. Menantikannya. Setsuna. Dengan bahan-bahan yang saya miliki, saya harus bisa melakukannya. Jika Setsuna akan senang, bekerja keras sebentar akan baik-baik saja. Setsuna mengayunkan ekornya. Saat aku menggenggam erat ekor itu dan memainkannya, Setsuna mengeluarkan suara seksi. Aku memberinya ciuman dewasa di mana kami menjalin lidah kami, dan Setsuna menjadi puas, jadi aku memisahkan mulut kami. Sebelum permen, itu akan menjadi kebaktian pagi. Ke Aruga. Nen. Setsuna akan melakukan yang terbaik. Ke Aruga-sama akan diberikan banyak layanan. Setsuna. Dia segera memulai kebaktian paginya. Dia jauh lebih energi dari biasanya. Setelah Setsuna menyelesaikan servisnya, dia akan membawa Freya, Eve, dan Ellen yang tidak memiliki stamina untuk memberi mereka latihan intensif. Selama waktu itu, saya akan membuat kue atau semacamnya. Permen harus menyelimuti tubuh yang lelah. Setelah melihat mereka pergi, saya mulai membuat permen. Tambahkan air, telur dan minyak ke dalam bunga gandum, dan uleni sampai rata. Anda harus membiarkan adonan beristirahat selama sekitar 1 jam, tetapi dengan mengaktifkan adonan dengan recovery heal, saya mempersingkat waktu. Setelah adonan selesai, selanjutnya adalah bagian dalamnya. Seperti yang diharapkan, kami tidak memiliki barang-barang kelas atas seperti gula, jadi saya memusatkan alkohol yang dibuat dari kentang di tangan. Alkohol kemudian terbang, dan gula berkonsentrasi, berubah menjadi sirup manis. Sirup lengket berwarna coklat muda terlihat menggugah selera. Di sini, saya memasukkan cowberry, stroberi tiruan, kenari yang dihancurkan, del yang telah saya kumpulkan untuk mengisi kembali vitamin kami, dan menggorengnya sambil mencampurnya dengan sirup. Panas berlalu, dan setelah saya memastikan bahwa rasa manis dari cowberry dan stroberi tiruan telah menjadi kuat, saya memindahkan isinya ke dalam wadah yang berbeda dan mencuci wajan. Baiklah, saya akan mulai memanggang pai sekarang. Akan lebih baik dengan oven, tetapi bahkan tanpa oven, ada cara untuk melakukannya. Ke Aruga. Saya mengoleskan banyak minyak ke wajan. Dan kemudian, saya sama-sama menempelkan adonan pai tipis ke wajan dan menyalakan api. Setelah adonan pai cukup panas, saya tuangkan banyak sirup yang telah saya pindahkan ke wadah lain di dalamnya. Aku harus membuat penutup. Ke Aruga. Di sebelahnya, saya membuat adonan pai pola grid, menempelkannya di atas batu dan memanggangnya sama sekali. Ini akan menjadi penutup pai. Setelah memutuskan bahwa adonan pai di wajan sudah cukup panas, saya menggunakan sirup dan sisa adonan pai untuk menempelkan pai di wajan dan tutup pai. Dengan ini, pai stroberi dan cowberry tiruan sederhana selesai. Ini memiliki aroma yang manis. Karena kita jarang makan yang manis-manis dalam perjalanan, mereka pasti senang. Kalau begitu, aku akan memindahkannya ke piring. Ke Aruga. Saya memindahkannya ke piring setelah wajan mendingin. Karena bentuk wajan, itu selesai dengan benar dalam bentuk melingkar. Tampilan tutup pai berpola kisi-kisi lebih baik dibandingkan dengan pai yang dipanggang dalam oven. Saya menantikan untuk memakannya. Jika itu adalah pai berukuran wajan, semua orang harus bisa makan sepuasnya hanya dengan satu, tidak, kami memiliki Setsuna dan Hawa kami.
Saya punya waktu, jadi saya akan memanggang satu lagi. Lagi pula, anak-anak itu benar-benar makan banyak. Kaaruga-sama, kami kembali. Setsuna. Setsuna-chan, seperti yang kuduga, kamu adalah seorang Oni. Freya. Kurasa aku sudah cukup terbiasa. Malam. Dengan Setsuna di depan, Freya dan Hawa telah kembali. Lebih jauh di belakang mereka, Ellen mengikuti dengan langkah goyah. Dia terlambat bergabung, tetapi sepertinya dia memiliki tekad untuk menyelesaikan pelatihan sampai akhir. Kaaruga-sama, ada sesuatu yang membuat baunya harum dan manis. Tidak mungkin bau seperti ini ada di sini di tengah hutan, Freya. Freya menghirup udara. Benar, beberapa waktu lalu, Kaaruga bilang dia akan membuat pie apple. Apakah kamu benar-benar berhasil? Malam. Sepertinya Eve ingat pembicaraan kosong kami ketika kami berada di Raptor. Sayangnya, karena saya tidak bisa mendapatkan apel, apa yang saya buat hari ini adalah pie stroberi, cowberry, dan kenari tiruan. Manis dan banyak nutrisinya. Kaaruga. Stroberi tiruan dan cowberry kaya akan vitamin. Banyak nutrisi dikemas dalam lemak kenari juga. Jika mereka memakan kue yang saya buat, mereka akan menjadi energi lagi. Wah, aku menantikannya. Perutku juga kosong. Setelah Ellen Chan kembali, mari kita sarapan. Freya. Setelah Freya mengatakan itu, perutnya mengeluarkan suara. Sebelumnya, dia merasa pusing setelah latihan Setsuna selesai dan bahkan tidak bisa sarapan, tapi dia jauh lebih baik. Kaaruga Nii-sama, akhirnya, aku kembali. Ellen. Dengan wajah pucat, Ellen kembali agak terlambat. Keadaan usang itu tumpang tindih dengan Freya sejak lama. Sebaliknya, selama dia hanya berusaha keras, dia seharusnya menjadi sebaik Freya sekarang. Kerja bagus, minum ini dan istirahat. Kaaruga. Ya terima kasih banyak, Ellen. Dia duduk, dan meneguk ramuan yang kuberikan padanya. Ini adalah ramuan yang memiliki setiap komponen utama untuk mendapatkan stamina dan memiliki ramuan yang memulihkan kelelahan. Ini sedikit tidak adil, tetapi jika saya tidak memberinya hal semacam ini, dia akan jatuh dan tidak dapat melanjutkan sepanjang hari-hari ini. Ellen yang selesai meminum ramuan itu menjadi lebih energik, dan Freya melihatnya dengan iri. Aku tahu bagaimana perasaannya, tapi karena aku jarang memanen tanaman obat untuk membuat ramuan ini, aku tidak akan memberikannya kepada Freya yang relatif tenang. Kalau begitu, ayo kita sarapan. Nikmati pie yang dibuat khusus yang memiliki banyak buah-buahan manis. Kaaruga. Udah lama gak bikin manisan. Semoga saya berhasil dengan baik. Saya membagikan pie menjadi 5 bagian yang sama. Cewek suka makanan manis. Mengikuti aturan itu, semua orang selain aku memusatkan perhatian pada permen yang sudah lama tidak mereka makan. Saya berhati-hati ketika membaginya menjadi 5 bagian, karena mereka mungkin bertengkar jika ukurannya berbeda. Dengan seluruh kekuatanku, aku membuatnya menjadi ukuran yang sama. Namun, bahkan pertimbangan itu tidak berguna. Pada akhirnya, mereka bertengkar tentang kue mana yang berisi buah paling banyak, jadi mereka memutuskan untuk mengikuti urutan lemparan koin. Setelah ini dan itu, sarapan kami yang sedikit tertunda dimulai. Kaaruga-sama, rasanya enak. Setsuna ingin makan kue ini setiap hari. Setsuna. Ini renyah, manis dan indah. Freya. Jadi itu bukan lelucon ketika kamu mengatakan kamu membuat manisan. Permen tidak cocok untukmu. Ini sangat lezat meskipun malam. Jadi Kaaruga Nii-sama bahkan bisa melakukan ini. Ellen. Semua orang makan pie dalam keadaan linglung. Dari cara mereka memakannya, saya tahu itu bukan hanya sanjungan. Saya juga harus makan. Adonan pinya renyah, dan afinitas sirup alkohol pekat dengan stroberi tiruan dan cowberry manis dan asam sempurna. Kenari yang digunakan sebagai aksen juga membuat rasa yang enak. Mereka hanya bahan-bahan yang tersedia, tetapi kualitasnya lebih baik dari harapan saya. Itu mengenyangkan, dan manisnya adalah insentif untuk memakannya. Saya juga senang bahwa semua orang lebih senang daripada saya. Saya akan membuatnya lagi jika ada kesempatan. Saya akan pergi memikirkan masa depan untuk nanti, ada sesuatu yang harus saya lakukan sekarang. Setsuna dan Eve, anak-anak sekolah tanpa kelompok makan siang, melihat piring kosong mereka dengan wajah kesepian. Sepertinya mereka sudah memakannya. Ada satu pie lagi, jadi saya akan memotongnya untuk orang-orang yang menginginkannya sebentar. Angkat tangan Anda jika Anda menginginkannya. Kaaruga. Ketika saya mengatakan itu, semua orang mengangkat tangan. Mengejutkan Freya dan Hawa masih punya waktu.
Aku tersenyum kecut, dan membagi pai kedua menjadi 4 bagian yang sama. Saya puas dengan satu potong. Setsuna dan rekan-rekannya sedang menikmati pai yang dipotong lebih besar dari potongan pertama mereka. Sambil melihat gadis-gadis ini, saya ingat kelanjutan dari mimpi saya. Waktu itu, saya mengatakan ini. Jika saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan kelas yang kuat, saya pikir saya akan melindungi kebun apel ini sampai saya mati. Saya akan membuat banyak apel dan manisan yang lezat, dan membuat semua orang yang hidup di dunia yang keras ini bahagia. Bahkan jika saya tidak menjadi kuat dan mengalahkan iblis atau monster, saya akan mendukung semua orang dengan hal-hal yang saya buat. Saya akan memilih cara bertarung itu. Mungkin, jika saya tidak terpilih sebagai pahlawan, saat ini saya mungkin menjalani gaya hidup menanam apel, membuat pai apel, dan merasakan kebahagiaan saat melihat orang-orang yang bilang enak. Sekitar waktu ini, saya mungkin sudah menikah juga. Apa itu, Kaaruga? Saya mengejek ilusi yang lebih manis dari kue yang saya buat. Jalan itu sudah lama hilang. Saya memilih jalan yang berbeda. Saya menjadi pahlawan penyembuhan, merosot menjadi kasar, dan bahkan ketika menyadari diri bahwa saya adalah seorang yang kejam, saya melakukan apapun yang saya inginkan untuk isi hati saya dan akan mengambil segalanya. Dan juga, saya tidak menyesali satu bagian pun darinya. Saya punya uang, saya mendapatkan wanita terbaik, dan tubuh dan jiwa saya bebas, saya memperoleh kekuatan yang luar biasa. Seolah-olah ada kebahagiaan yang lebih baik dari ini. Aku memakan potongan terakhir kue yang tersisa di kueku. Ini adalah terakhir kalinya saya akan merendam diri dalam sentimentalitas yang manis. Besok, uji coba burung dewa akan dimulai. Seperti saya sekarang, saya akan berperilaku sesuka saya. Apakah kamu yang menunjukkan mimpi itu kepadaku, Kaaruga? Karena ransel khusus untuk telur bergetar, saya mencoba memanggilnya. Alasan saya mendapatkan mimpi ini mungkin karena orang ini, yang tumbuh sebagai cermin pemiliknya. Jika demikian, itu akan merepotkan. Saya tidak ingin itu menyerupai diri saya yang naif yang telah saya tinggalkan sejak lama. Yah, tidak ada gunanya mengkhawatirkannya, karena saat ini, aku hanya bisa maju ke depan. Setelah kami selesai sarapan, kami akan maju ke depan. Rencana kami adalah tiba di lembah burung dewa besok. TL Note, omong-omong, seperti bab ini, ada ilustrasi lain di bab berikutnya dan bab berikutnya setelah itu, jadi Anda bisa pergi ke mentah untuk memeriksanya gelombang. Bab 9. Setelah saya mengisi perut mereka dengan kue yang saya buat, kami mulai berlari di jalan gunung dengan burung raptor. Raptor bagus, mereka dapat melakukan perjalanan di jalan apapun, tidak peduli seberapa kasarnya itu. Ini jalan yang benar kan? Kaaruga. Itu benar, kita mungkin akan tiba sebelum matahari terbenam. Malam. Begitu, bagaimanapun, kita punya waktu luang ya, Kaaruga. Ini adalah jalan pegunungan dengan beberapa pohon. Tidak ada kehadiran monster di sekitarnya, jadi kami bahkan tidak bisa berburu. Aku sudah cukup lelah dengan pemandangan juga. Saya ingin sensasi. Oh ya, Ellen, aku memikirkan sesuatu yang bagus. Apa pendapatmu tentang bepergian sambil diikat, Kaaruga? Mempercayakan tubuh Anda pada sentakan raptor tampaknya cukup menyenangkan. Dengan itu, kita bisa bersenang-senang untuk waktu yang lama, dan itu akan menjadi rekreasi yang bagus. Petik 2 titik titik titik. Ini memalukan, tapi jika Kaaruga Ni sama menginginkannya, tidak apa-apa, Ellen. Ellen menjadi malu, dan telinganya yang terlihat melalui celah-celah rambut merah mudanya berwarna merah. Kalau begitu, menghadap ke sini, peluk aku, dan pegang pinggangku di antara kedua kakimu. Kaaruga. Kaaruga mengatakan sesuatu yang aneh lagi. Meskipun aku baru saja melihatmu dalam cahaya yang lebih baik, apakah kamu memiliki penyakit yang tidak akan membuatmu merasa puas kecuali jika kamu segera merusak pendapatku tentangmu? Malam. Karena Hawa berbicara dengan suara keras, Raptor menjadi terkejut dan sangat gemetar. Itu hanya lelucon, tapi dia menjadi terlalu serius. Ketika dia membuat reaksi seperti ini, saya sebaliknya ingin melakukannya. Itu hanya lelucon, Kaaruga. Memang benar bahwa saya pikir itu tampak menyenangkan. Kaaruga. Petik 2 titik titik titik. Sangat disayangkan. Meskipun kupikir Kaaruga Ni sama akan memberiku cinta. Ellen. Ellen menatap Eve dengan wajah mencela, yang membuat Eve memasang wajah terkejut. Ellen, itu perlahan akan terjadi malam ini. Hari ini harimu, Kaaruga. Saya menantikannya. Saya selalu menantikan giliran saya, Ellen. Sambil mengatakan itu, Ellen bersandar di dadaku.
Meskipun kecil, anak ini sangat tidak senonoh. Dia proaktif, jadi menemaninya menyenangkan. Ngomong-ngomong, If, aku akan mengkonfirmasinya denganmu untuk berjaga-jaga, tapi kamu tidak bisa menggunakan sihir pemanggilan yang menggunakan jiwa ras Kokuyoku yang berdiam di sayapmu kan? Aku ingin memastikan tangan kita dengan tepat sebelumnya, percobaan burung dewa. Ke Aruga. Saya ingat pertarungan saya dengan Hawa di dunia pertama. Serangannya yang memanggil malaikat bersayap hitam berturut-turut sangat merepotkan. Itu cukup kuat untuk memukul mundur pahlawan pedang, Blade, dari depan. Jika memungkinkan, saya ingin mengandalkannya. Petik 2 titik titik titik. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan itu. Malam. If mengatakannya dengan nada suara yang terdengar seperti ada makna tersembunyi darinya. Saya secara naluriah memahaminya. Alasan dia tidak bisa menggunakannya bukanlah masalah tentang level atau kemampuannya, tetapi masalah emosional. Begitu, aku tidak akan bergantung pada itu. Juga, karena kamu telah menjadi jauh lebih baik dalam menggunakan sihir cahaya, kamu harus segera berlatih sihir kegelapan. Itu berguna dengan caranya sendiri. Ke Aruga. Ya, tolong. Saya juga ingin meningkatkan hal-hal yang bisa saya lakukan. Malam. Sejak kami pergi ke desa ras Kokuyoku, aku merasa Hawa menjadi lebih proaktif dari sebelumnya. Seharusnya baik-baik saja untuk mengatakan bahwa ini adalah alasan yang cukup untuk pergi ke desa ras Kokuyoku. Wajah Miru Jisan muncul di pikiranku. Ah, tali sepatuku putus. Akan lebih baik jika tidak ada hal buruk yang terjadi. Sembari beristirahat, kami melanjutkan perjalanan selama beberapa jam. Kami akhirnya sampai di tempat tujuan. Ngarai tempat tinggal burung dewa. Kami berada di bukit tepat sebelum itu, dan ini akan menjadi tempat kami berkemah hari ini. Ini luar biasa, seluruh ngarai tertutup kabut putih. Aku merasakan mana yang kuat dari kabut itu. Ke Aruga. Itu bukan sembarang kabut, ruang waktu dibelokkan. Jika kamu melompat ke dalamnya, kamu tidak akan tahu kemana kamu akan dilemparkan. Hanya burung dewa yang bisa bergerak bebas dalam kabut itu. Malam. Begitu, jadi alasan kamu hanya bisa mengikuti uji coba burung dewa pada waktu yang ditentukan adalah karena itu ya. Ke Aruga. Ya, rupanya tujuan kabut berubah tergantung pada pergerakan bintang dan bulan. Hanya untuk periode beberapa hari mulai besok, ngarai burung dewa terhubung dengan sisi kabut yang lain. Jika kita membiarkan periode ini pergi, itu akan menjadi tindakan bunuh diri untuk pergi ke sana. Malam. Itu mekanisme yang menarik. Selain itu, kita tidak hanya perlu berhati-hati saat masuk, tetapi juga saat keluar. Bisakah kita keluar dengan benar? Ke Aruga. Menurut legenda, sepertinya kamu akan dilemparkan ke tempat yang tak terbayangkan jika kamu pergi keluar dari kabut tanpa dikenali oleh dewa burung sama. Begitu kamu masuk, kamu bahkan tidak bisa pergi sampai persidangan selesai. Malam. Aku mengerti situasinya. Kita akan beristirahat hari ini, dan besok pagi-pagi sekali, kita akan menantang pengadilan burung dewa. Ke Aruga. Either way, sisi lain dari kabut tidak terhubung ke ngarai burung dewa hari ini. Malam ini, Hawa akan melihat bintang-bintang dan membuat keputusan akhir apakah kita bisa pergi atau tidak. Raptor Setsuna dan Freya telah menyusul kita juga. Sekarang, kurasa kita harus mulai membuat kemah. Setelah kami memasang kamp, If dan saya pergi untuk membeli makan malam kami. Karena aku merasakan kehadiran monster, aku dan If melompat keluar. Monster yang kami temukan adalah anjing abu-abu besar. Cirinya adalah kaki depannya berotot tidak normal dan kukunya membesar. If, kamu bisa mengikuti kan? Ke Aruga. Ya, bagaimanapun juga, aku memiliki lebih banyak stamina berkat Setsuna. Malam. Seperti yang diharapkan dari monster tipe anjing, itu cepat. Alasan kami masih bisa mengikutinya, karena level kami naik dan status kami meningkat. Mai Jadeais melihat bahwa monster itu memiliki gen yang dapat beradaptasi, jadi aku harus menjatuhkannya bagaimanapun caranya. Aku bisa dengan mudah mengejarnya dengan membuat diriku terspesialisasi dalam kecepatan dengan transformation Heal, tapi aku akan meminta If mencoba yang terbaik hari ini. Aku baru saja berpikir aku ingin dia berlatih sihir atribut kegelapan. If, coba gunakan sihir kegelapan. Tidak masalah dengan yang paling sederhana. Menelan wilayah di sekitar anjing itu dengan kegelapan. Bisakah kamu melakukannya? Ke Aruga. Sihir kegelapan secara harfiah adalah sihir yang memanipulasi kegelapan. Tidak seperti cahaya dan 4 atribut lainnya, sulit untuk menggunakannya untuk kekuatan serangan langsung.
Kecuali sihir tingkat menengah atau lebih tinggi digunakan, itu tidak menjadi sihir dengan kekuatan penghancur. Namun, itu sangat aplikatif dan bisa membuat titik lemah lawan. Oke, aku akan mencobanya. Malam. Dengan segenap kekuatanmu, dan seluas mungkin. Ke Aruga. Awasi aku, Jet Black. Malam. Eve melebarkan sayapnya dan mendorong kedua tangannya. Dengan monster anjing yang berlari dengan semua kekuatannya di tengah, adalah apa yang seharusnya terjadi, tapi bola hitam keluar dari tempat yang menyimpang, dan kegelapan menyebar dalam sekali jalan. Tertutup dalam kegelapan, itu menjadi tidak dapat melihat ke depan, dan saya mendengar suara yang tebal. Saya mata giok dapat melihat semuanya. Setelah kehilangan penglihatannya, monster anjing itu menabrak pohon. Tiba-tiba membuat bidang penglihatan mereka menghilang adalah metode yang cukup efektif. Eve, kamu melakukannya dengan baik. Selanjutnya adalah sihir ringan. Bidik dengan baik, ke Aruga. Aku berhenti, berdiri di belakang Eve dan mengarahkan jarinya ke monster anjing yang mengejutkan itu. Karena aku bisa melihat bahkan dalam kegelapan, aku bisa menunjukkan padanya kemana harus membidik. Ke Aruga, apakah ini baik-baik saja? Malam. Itu sempurna, ke Aruga. Kalau begitu, ini dia. Arrow of Light, malam. Seberkas cahaya ditembakkan dari ujung jari Eve. Panah cahaya menembus kegelapan, dan maju dalam garis lurus ke arah yang dia tunjuk. Dia telah berkembang pesat. Meskipun itu adalah sihir cahaya dasar, itu terbang dengan benar ke arah yang dia tuju. Panah cahaya menembus kepala monster anjing itu. Kegelapan hawa menghilang. Sepertinya Eve juga bisa melihat monster anjing yang kepalanya ditusuk. Aku berhasil. Ke Aruga, aku berhasil. Malam. Kamu sudah mahir dengan dasar-dasarnya sekarang. Ayo gunakan sihir yang lebih sulit lain kali. Ke Aruga. Iya, aku menantikannya. Baru-baru ini, latihan sulap sangat menyenangkan. Malam. Hawa sudah memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Bahkan jika dia hanya menembakkan Arrow of Light dengan cepat, yang memiliki kekuatan penetrasi yang kuat, dari belakang, itu akan menjadi dukungan yang sangat efektif. Tapi apakah kamu bisa mengajariku sihir terang dan kegelapan? Terutama yang sulit, malam. Pertanyaan bodoh. Ke Aruga. Kedua atribut sihir itu sangat langka. Kenyataannya, sampai saya menggunakan imitation hail pada Hawa, saya tidak bisa menggunakannya. Namun, mengembangkan hal-hal setelah saya mendapatkannya adalah spesialisasi saya. Saya tahu semua informasi dan trik tentang sihir, dan saya mempraktikkannya secara diam-diam. Yah, lihat saja aku. Ke Aruga. Dengan transformation hail, saya menetapkan sihir cahaya sebagai salah satu kemampuan saya. Dan kemudian, di atas telapak tangan saya membuat bola cahaya dan melemparkannya ke atas. Bola cahaya meledak terbuka, dan 8 panah api cahaya ke segala arah, memotong cabang-cabang yang berbuah, menjatuhkan buah tanpa melukai mereka. Buah-buahan yang jatuh diambil oleh angin lembut, dan dibawa ke sisiku. Saya pikir saya ingin Anda mempelajari akurasi sebanyak ini. Ke Aruga. Seolah-olah. Sebaliknya, kenapa kamu bisa melakukannya? Malam. Bakat dan usaha. Karena kamu memiliki lebih banyak bakat daripada aku, selama kamu berusaha, kamu akan mempelajarinya. Baiklah, mari kita kembali. Bagaimanapun, kita punya makan malam dan makanan penutup. Ke Aruga. Aku akan mengubah monster anjing ini menjadi rebusan. Gen kecepatan yang dapat beradaptasi cukup berharga, dan ini merupakan status penting. Selanjutnya, kita harus mendapatkan energi dari makan daging. Ini cara yang bagus untuk menyemangati kami untuk uji coba besok. Dan sekarang, sudah fajar. Untuk menjaga stamina untuk uji coba, pelatihan instruktur Setsuna mengambil cuti. Kami makan sarapan dan telah tiba di depan kabut. Sekarang, ayo semua pergi. Begitu kita masuk, kita tidak bisa pergi sampai kita mencapai persidangan. Dan juga, jika kita gagal dalam persidangan, kita mati. Kecuali hanya satu orang, tidak ada yang pernah berhasil di persidangan. Jika menurutmu itu menakutkan, aku tidak keberatan jika kamu tinggal di rumah bersama dengan burung raptor. Ke Aruga. Setelah mengatakan itu, saya melihat semua wajah mereka. Jauh dari gentar, wajah mereka penuh motivasi. Aku tidak bisa membayangkan ke Aruga sama kalah. Lagi pula, aku pengikut ke Aruga sama Freya. Freya tersenyum lembut. Setsuna adalah milik benda ke Aruga sama. Aneh bahwa alat tidak bersama dengan tuannya. Setsuna. Daripada sidang, akan jauh lebih menakutkan untuk dipisahkan dari kearugan Nyi sama Ellen.
Pasangan anak-anak ini juga dibanjiri motivasi. Lalu, uji coba burung dewa juga merupakan cobaanku. Aku tidak selalu bisa dibawa olehmu, dan selain itu, aku sudah cukup melarikan diri. Malam. Hawa menyeringai lebar. Dia bahkan tampak seperti dia menikmati dirinya sendiri. Oke, kalau begitu, ayo pergi. Kita akan menikmati cobaan burung dewa sepuasnya. Ke Aruga. Seperti itu, kami semua mengangguk satu sama lain dan memasuki kabut putih. Saya senang tidak ada yang berpaling. Mood saya sedang naik daun. Tidak peduli apa yang terjadi, saya tidak berpikir kita akan kalah sama sekali. Bab 10. Semua orang memasuki kabut putih. Dan kemudian, kita melihat sebuah kota. Namun, semuanya putih, sebuah kota putih yang dibangun dari batu. Udara dingin menyapu pipi kami dengan lembut. Ini sangat sunyi, apalagi kehadiran manusia, bahkan tidak ada keberadaan makhluk hidup. Semuanya, kamu masih di sini kan? Ke Aruga. Ini adalah kabut misterius yang melemparkan Anda ke tempat-tempat acak jika bintang-bintang tidak dalam posisi yang baik. Saya perlu memastikan bahwa semua orang aman dan saya ingin menghindari perpecahan. Ke Aruga sama, Setsuna ada di sini. Setsuna. Aku juga baik-baik saja. Freya. Ke Aruga, aku benar di sini. Malam. Tidak ada yang perlu ditakuti, Ke Aruga ni sama. Ellen. Itu bagus. Sepertinya semua orang bersama. Jangan menyimpang dariku. Setsuna, cari keberadaanku di sekitar. Freya, dengan formula ajaib deteksi panas, periksa apakah ada makhluk hidup di sekitarnya. Ke Aruga. Keduanya mengangguk, dan mulai mencari di sekitar. Kami tidak tahu apa yang mungkin ada. Kewaspadaan maksimal diperlukan. Ke Aruga sama, telinga Setsuna tidak bisa merasakan apapun. Setsuna. Sama di sini. Paling tidak ada sumber panas selain kita dalam radius 500 meter. Freya. Begitu, untuk saat ini, mari kita melewati kota. Kemungkinan besar, menemukan burung dewa juga merupakan bagian dari percobaan. Ke Aruga. Dalam kasus terburuk, kita bisa saja terlempar ke tempat asing karena bintang-bintang tidak terbaca dengan benar. Mengatakan itu akan mengurangi moral kita, jadi aku tidak akan mengatakannya, tapi aku akan melanjutkan sambil memeriksa apakah ada perasaan tidak nyaman. Kami terus melakukan apa-apa selain berjalan di jalan raya. Jalan raya ini adalah jalan lurus dan lebar yang mudah dilalui di pusat kota. Kami sudah berjalan sekitar 2 jam, tapi kami masih belum bisa melihat ujung kota. Tidak normal bahwa kita tidak dapat melihat ujung jalan bahkan setelah berjalan sejauh ini. Setsuna memeriksa dengan telinganya sambil berjalan, dan Freya secara berkala melakukan deteksi sumber panas. Bahkan kemudian, tidak ada yang ditemukan. Ini tidak bisa dihindari. Saya kira saya akan menggunakan metode yang sedikit kasar. Setsuna, bersihkan telingamu. Aku akan menembakkan peluru ringan yang meledak saat tumbukan, yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Abaikan kemana ia pergi, dan dengarkan saja waktu yang dibutuhkan untuk suara itu kembali, jadi kita bisa mengerti berapa lama lagi jalan ini berlanjut. Setsuna, kamu telah mendengar sihir ledakan Freya beberapa kali kan? Dengan volume itu, menurutmu seberapa jauh kamu bisa mendengarnya? Ke Aruga. Dengan memusatkan mana di telinga, Setsuna memiliki keyakinan bahwa dia bisa mendengarnya dari jarak 200 km. Setsuna. Baiklah, kalau begitu, aku akan mencobanya. Ke Aruga. Setelah aku memastikan Setsuna meletakkan tangannya di telinga serigala dan memusatkan mana, aku membuat peluru cahaya ekstra besar. Sihir ledakan atribut cahaya. Bahkan di antara sihir ringan, itu dikategorikan sebagai sihir tingkat lanjut. Melihat itu, If membuat wajah iri. Sihir ini masih mustahil bagi Hawa saat ini, jadi itu bisa dimengerti. Aku menembakkan peluru cahaya. Peluru cahaya secara alami melaju lurus ke depan dengan kecepatan cahaya. Sekarang, berapa detik kemudian dia akan mendengar suara itu? Itu lelucon kan? Ke Aruga. Tidak peduli berapa lama kami menunggu, sepertinya dia tidak bisa mendengar suara itu. Setsuna menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi. Tindakan itu berarti. Jadi jalan ini setidaknya berlanjut lebih dari 200 km ya, atau mungkin, tidak akan ada akhirnya. Seperti yang diharapkan dari percobaan burung dewa. Itu tidak masuk akal. Ke Aruga. Tidak ada gunanya hanya maju ke depan. Dalam hal ini, apa yang harus kita lakukan? Sementara aku memikirkan itu, salju mulai turun. Dari sensasi tubuh saya, suhu mendekati 20 derajat. Tidak mungkin salju turun. Tidak, ini bukan salju. Bersembunyi di bawah gedung sekarang. Ini racun.
Ke Aruga. Saya sudah terlambat pada saat saya menyadarinya. Setsuna dan semua orang runtuh berturut-turut. Hanya Hawa yang entah bagaimana berdiri saat berada dalam keadaan miskin. Aku mengklik lidahku. Saya juga menderita kerusakan dari racun, tetapi Divine Arms Georgius Automatic Recovery Auto Heal saya diaktifkan, jadi saya bisa tetap berdiri. Yang merepotkan adalah pemulihan otomatis aktif setiap kali saya terkena racun, jadi mana saya terus dikonsumsi. Saya telah mengutak-atik tubuh saya untuk membuat antibodi setiap kali saya diracuni oleh racun, tetapi sifat hujan racun yang terus-menerus berubah tanpa jeda, sehingga antibodi saya tidak dapat mengimbangi. Seperti yang diharapkan dari racun burung dewa, itu cukup menjengkelkan. Aku entah bagaimana membawa Setsuna, Freya dan Ellen. If, apakah kamu ingin aku menggendongmu juga? Ke Aruga. Aku baik-baik saja. Aku bisa lari sendiri. Malam. Kalau begitu, ikuti aku. Ke Aruga. Kami mulai berlari menuju gedung terdekat. Kami memasuki gedung, dan karena kami telah melarikan diri dari salju putih, saya menggunakan recovery heal pada semua orang. Seperti yang diharapkan dari pengadilan burung dewa. Jika saya terlambat menggunakan recovery heal, semua orang akan mati. Seperti yang diharapkan, semua orang kurang lebih gelisah dengan ini. Dalam situasi seperti ini, saya harus optimis. Ini bagus. Satu-satunya yang bisa menyebarkan racun ini adalah burung dewa. Skenario terburuknya adalah jika kita dilemparkan ke tempat yang tidak memiliki burung dewa, tapi setidaknya, itu bisa, tidak mungkin. Ke Aruga. Aku mengatakannya seolah-olah mengolok-oloknya. Tampaknya agitasi semua orang telah sedikit tenang. Hei, ke Aruga, apa yang akan kita lakukan mulai sekarang? Malam. Burung dewa mungkin ada di suatu tempat di kota ini. Kalau begitu, kita hanya perlu mencarinya. Kota ini terlalu luas untuk melakukan itu dengan kekerasan. Oleh karena itu, aku akan melacak mananya. Ini secara khusus mengirimkan hujan penyakit ke kita, jadi aku akan mengikutinya. Ke Aruga. Saya bisa mengikuti asal mula penyakit salju ini dengan jade ais saya. Karena itu, saya harus meninggalkan gedung dan mandi di salju penyakit. Saya akan menyelesaikan sendiri untuk risiko itu dan melompat keluar. Jika saya mencoba menjalankannya tanpa membuat antibodi dan hanya mengandalkan pemulihan otomatis, sembuh otomatis, mana saya akan habis dalam sekejap mata dan saya akan skakmat. Saya harus maju sambil menahan manual recovery heal hingga batas untuk mempertahankan mana saya. Ini adalah pertempuran tentang apakah saya dapat menemukan burung dewa terlebih dahulu atau jika saya pingsan terlebih dahulu. Kalian harus tinggal di sini dan beristirahat. Ke Aruga. Setsuna dan gadis-gadis berhenti di tengah mengatakan mereka akan pergi juga. Mereka tahu bahwa mereka hanya akan menjadi beban. Namun, hanya Hawa yang membuka mulutnya. Aku juga akan pergi. Malam. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Aku tidak punya ruang untuk membuang mana untuk menyembuhkan beban. Ke Aruga. Kamu tidak perlu menyembuhkanku. Ketahanan racun ras Kokuyoku jauh lebih tinggi daripada manusia. Kamu bisa meninggalkanku jika aku jatuh. Malam. Resolusi ada di mata itu. Saya ingat pernah mendengar Hawa mengatakan bahwa cobaan ini adalah cobaannya sendiri. Dia tidak datang untuk mengikutiku. Dia ada di sini dengan keinginannya sendiri. Kalau begitu, dia mungkin akan mengikutiku tidak peduli apa yang aku katakan. Aku mengerti. Jika kamu memiliki resolusi, maka ikutlah denganku. Minumlah ini untuk berjaga-jaga. Ke Aruga. Setelah mengatakan itu, aku mengeluarkan 2 ramuan dan memberikan 1 kepada Hawa. Ini adalah malam. Ini adalah ramuan yang penuh nutrisi dan memiliki efek meningkatkan daya tahan dan meningkatkan kekebalan untuk sementara. Ini hanya penghiburan terhadap racun burung dewa, tetapi lebih baik daripada tidak meminumnya. Ke Aruga. Saya juga harus menanamkan diri saya. Dan kemudian, saya mengutak-atik konfigurasi Georgius dan mematikan pemulihan otomatis sembuh otomatis. Jika itu menyembuhkan saya setiap kali saya diracuni, saya tidak akan memiliki cukup mana tidak peduli berapa banyak yang saya miliki. Saya akan terus bertahan sampai batas tertentu dan kemudian menggunakan manual recovery heal. Aku dan Hawa sedang berlari. Saya mengaktifkan mata giok dan mengikuti sumber penyakit salju. Saya telah meningkatkan kemampuan fisik saya, dan kami berlari di atap rumah batu. Dengan memakai jas hujan yang merupakan penangkal hujan, racun salju menjadi sedikit lebih baik. If, kamu baik-baik saja. Ke Aruga. Aku baik-baik saja. Malam. If bertindak keras. Dengan mata saya
Saya telah melihat melalui kondisi fisik Hawa, dan dia sebenarnya di ambang kehancuran. Namun, kita hampir mencapai titik pecahnya salju terkutuk. Kami telah tiba. Itu adalah bola putih. Salju penyakit bertiup kencang dari bola putih yang menggantung tinggi di langit. If, bisakah kamu menembus itu? Ke Aruga. Serahkan padaku. Malam. If mengarahkan telapak tangannya ke langit. Dia meningkatkan mana dan tombak cahaya. Malam. Menembakkan seberkas cahaya. Dibandingkan dengan panah cahaya yang dia tembakkan dari ujung jarinya, ini memiliki kekuatan magis yang lebih kuat. Tombak cahaya menembus bola putih. Bola putih dicungkil, retakan menyebar dari tengah, dan pecah. Kemudian, salju putih berhenti. Seekor burung besar yang menyelipkan sayapnya berada di dalam bola putih. Ini adalah burung yang ramping seperti elang dan memiliki siluet putih. Bola putih itu adalah telur tempat tidurnya. Identitas aslinya adalah burung dewa Caladrius. Percobaan pertama adalah menemukan orang ini dan memecahkan cangkangnya, yang berarti sesuatu akan terjadi sekarang. Firasat itu benar. Burung dewa Caladrius melebarkan sayapnya, dan saat itu terjadi, aku diliputi kegelapan hitam. Saya menjadi tidak dapat melihat kota batu putih, burung dewa, Hawa dan segalanya. Aku seperti dibawa ke dunia yang berbeda. Dia bilang burung dewa membuatmu melawan penyakit dan menguji semangatmu. Ke Aruga. Saya ingat apa yang diajarkan Miruji kepada saya. Jika yang terjadi selama ini adalah cobaan penyakit, seharusnya cobaan yang menguji semangatmu mulai sekarang. Apa sebenarnya yang akan dilakukannya? If, apakah kamu aman? Ke Aruga. Aku tidak merasakan kehadiran Hawa, jadi kami pasti sudah berpisah. Alasan saya harus cepat menerobos uji coba ini meningkat. Tidak peduli apa cobaan itu, saya ingin itu terjadi dengan cepat. Mungkin keinginan itu dipahami, saat hal seperti percobaan dimulai. Aku bisa mendengar langkah kaki dari sekitarnya. Benci, aku kehilangan segalanya karenamu, bajingan. Kapten Ksatria penjaga kekaisaran Putri Flare yang aku bunuh sebelumnya sudah terlihat. Dia berlumuran darah dan meludahkan kutukan. Meskipun aku akan bisa merangkul lebih banyak gadis manis jika kamu tidak ada di sini. Karena kamu, pahlawan dari pedang yang aku balas dendam dengan merobek topeng prianya dan membuatnya mati di akhir saat seorang wanita memelototiku sambil meneteskan air mata darah. Selain itu, orang-orang yang telah saya bunuh sampai sekarang muncul berturut-turut dan memuntahkan dendam. Saya melihat, ini adalah dosa-dosa saya ya. Tampaknya cobaan burung dewa adalah cobaan untuk menghadapi dosa-dosa Anda. Orang-orang mati mengecam dosa-dosa saya satu persatu. Rupanya aku tidak diizinkan untuk hidup. Mereka semua bergabung dengan mengatakan mati, mati, mati. Jika saya adalah manusia normal, saya mungkin telah memilih kematian dari siksaan karena menyadari dosa-dosa saya. Ahahaha, ke Aruga. Ketika saya menyadarinya, saya tertawa. Rasanya enak. Begitu, jadi orang-orang ini sangat membenciku ya. Mereka seperti aku yang dulu. Ini sangat hebat. Balas dendamku tidak salah. Lagi pula, orang-orang ini sangat membenciku. Kebencian itu adalah kesenanganku. Memikirkan mereka cukup membenciku sehingga mereka akan mengutukku setelah mati, itu benar-benar sepadan dengan kesulitannya. Di atas segalanya, aku meraih kepala Kapten Ksatria penjaga kekaisaran, melemparkannya ke tanah dan menghancurkannya. Saya mencuri pedang itu, mengirim kepala pahlawan pedang, Blade, terbang dengan pedang itu, menendang kepala itu ke kelompok orang mati dan mempermalukan mayatnya. Aku baru saja berpikir balas dendam tidak cukup. Apakah ini yang kamu sebut perasaan ketika kandung kemihmu belum sepenuhnya dikosongkan? Aku menyesal tidak cukup menyiksa mereka. Terima kasih telah menghidupkan kembali. Aku bisa membunuhmu dan mempermalukanmu lagi. Kebaikan apa yang dimiliki burung dewa? Ke Aruga. Memikirkan aku bisa membunuh orang yang aku benci 2 kali, tidak ada kebahagiaan seperti ini. Ini pasti hadiah yang Tuhan berikan padaku karena kebiasaanku yang baik. Saya tidak tahu apa niat burung dewa untuk melakukan ini. Namun, kesempatan seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Aku bisa merasakan balas dendam yang tidak akan pernah terjadi lagi untuk kedua kalinya. Untuk merasakan kebahagiaan ini, saya akan membunuh, menyiksa, mempermalukan, dan menghancurkan orang-orang mati ini. Sekarang, kesenangan dimulai dari sini. Bab 11. Setelah kami menembus kepompong putih besar tempat tinggal burung dewa, saya tiba-tiba dipindahkan ke suatu tempat. Tempat itu adalah ruangan yang luas dengan dinding hitam.
Di ruangan itu, saya dikelilingi oleh orang-orang yang pernah saya balas dendam dan bunuh. Jangankan pintu, tidak ada jendela, jadi melarikan diri tidak mungkin. Dalam situasi itu, orang-orang yang mati tampaknya secara tidak adil membenciku karena kesalahpahaman, dan mereka meludahkan kutukan sambil menyerangku. Oleh karena itu, saya menyakiti mereka dan melanggar mereka sampai mereka kelelahan. Membunuh mereka saja akan membosankan, jadi aku mempermalukan tubuh, hati, dan jiwa mereka, lalu menghancurkan mereka. Orang-orang ini membenciku, namun, saya juga membenci mereka, dan saya hanya berpikir bagaimana balas dendam saya tidak cukup. Hahaha, ada apa? Apakah kamu tidak membenciku? Apakah kamu tidak akan membunuhku? Kearuga. Ketika saya menyadarinya, saya tertawa. Lagi pula, saya pikir saya beruntung bisa membalas dendam 2 kali, tapi itu salah paham. Bukannya 2 kali. Aku bisa membunuh sebanyak yang aku mau. Berapa kali lagi kamu akan membiarkan aku menikmati diriku sendiri? Kalian yang terbaik, Kearuga. Saya belum menghitung setelah ke-10 kalinya. Saya membunuh mereka berkali-kali, tetapi mereka hidup kembali. Lebih jauh lagi, sepertinya yang lain ingat betul bahwa mereka terbunuh setiap kali. Reaksi mereka berubah tergantung pada jumlah kematian mereka, jadi itu lucu. Sampai ketiga kalinya, setiap kali mereka terbunuh, kebencian mereka akan semakin meningkat dan menyerang saya dengan lebih keras. Setelah melebihi 5 kali, mereka mulai kehilangan detail dalam gerakan mereka dan belajar ragu-ragu. Setelah melebihi sekitar 10 kali, tampaknya kebencian mereka hilang dari rasa takut. Meskipun aku, yang mereka benci tak tertahankan, berada tepat di depan mata mereka, meskipun mereka seharusnya mencoba membunuhku, jauh dari datang untuk menyerangku, tetapi mereka mulai melarikan diri dariku. Ketika saya mendekati mereka, mereka memohon saya untuk memaafkan mereka sambil menangis. Itu aneh, bukankah meminta pengampunan kalimatku? Jika mereka mati, mereka harus bertindak seperti orang mati. Saat ini, salah satu dari mereka menangis dan berteriak minta maaf. Aku menghancurkan kepalanya. Saya sengaja memberinya luka fatal yang akan membuatnya Asteris hampir tidak hidup. Ini untuk membuatnya merasakan ketakutan sampai kematiannya. TL Note, Asteris sama dengan 70% pembunuhan. Tidak terlalu yakin tentang ini, dan saya bertanya kepada orang tua saya dan mereka juga tidak terlalu yakin, tetapi mereka mengatakan itu mungkin berarti hampir tidak hidup. Jika ada yang tahu apa itu sebenarnya berarti, itu akan membantu gelombang. Aku ingin tahu bagaimana aku harus membunuh mereka selanjutnya. Kearuga. Cukup menyenangkan memikirkan berbagai metode pembunuhan agar tidak bosan. Baru saja, saya mencoba secara tidak normal mengalihkan pahlawan sel pedang abnormal untuk mengembangnya seperti balon dan meledak. Dia sangat tidak enak dilihat dan jelek. Penampilan wanita lesbian sialan putus asa karena penampilannya sendiri berubah menjadi monster cukup merangsang. Karena saya menjadi sedikit bersemangat dan ereksi, saya menyegarkan diri dengan memperkosa orang mati secara acak. Karena saya bosan, saya membiarkan kepala orang itu jatuh dan pergi ke yang berikutnya. Lihat, kamu membenciku kan? Kamu ingin membunuhku kan? Apa yang terjadi dengan kekuatanmu sebelumnya? Kamu begitu bersemangat mengatakan kamu akan membunuhku. Bukankah kamu mengatakan kamu tidak bisa memaafkanku? Meskipun begitu, apa maksudmu, maafkan aku, atau jangan datang? Pria yang kalian benci ada di sini. Apakah keinginanmu untuk membalas dendam hanya sebesar itu? Ahahaha, Kearuga. Ini menyenangkan. Memikirkan orang-orang yang pernah saya bunuh karena dendam akan melarikan diri, mencoba melarikan diri dengan menyedihkan dari saya. Tidak ada lagi satu orang pun yang akan menantangku. Hanya ada mangsa yang meminta maaf sambil menangis, dan gemetar saat berlari mencoba melarikan diri. Aku mengejar mereka dan menginjak-injak mereka. Bagaimana suam-suam kuku? Jika keinginan mereka untuk membalas dendam itu nyata, seolah-olah mereka akan menyerah hanya karena terbunuh puluhan kali dan dipermalukan hingga batasnya. Aku akan mengajari mereka balas dendam yang sebenarnya. Tidak seperti keinginan hangat orang-orang ini untuk membalas dendam, saya tidak akan pernah puas tidak peduli berapa kali saya membunuh atau mempermalukan mereka. Aku senang menjadi penyihir penyembuh. Aku bisa menyembuhkan luka dan stamina mereka dengan recovery heal, dan mencuri mana mereka dengan looting heal. Dengan kata lain, itu adalah gerakan abadi. Saya dapat menikmati permainan yang sangat menyenangkan ini untuk selama-lamanya. Karena ada berbagai hal yang ingin saya uji, itu akan sangat membantu. Pahlawan terakhir, pahlawan dari Gun, Bullet.
Aku harus membiarkan psikopat homo itu merasakan tingkat rasa sakit yang paling tinggi juga. Untuk alasan itu, ada kebutuhan untuk menyelidiki dan membandingkan cara pembunuhan mana yang akan membuatnya merasakan ketakutan, rasa sakit, dan penghinaan yang paling efektif. Inspirasi mengalir dalam diriku. Seperti yang saya pikirkan, mempraktikkannya adalah cara yang paling mendidik. Saya harus segera mencobanya. Lah, jangan datang. Tidak mungkin, aku tidak ingin menghidupkan kembali lagi. Bunuh aku, jangan biarkan aku bangkit kembali. Biarkan aku keluar dari sini. Aku tidak ingin mati lagi. Aku tidak membencimu lagi, jadi tolong lupakan aku akan melakukan apa saja. Orang mati memohon untuk hidup mereka. Itu cukup langka. Namun, saya tidak akan memaafkan mereka. Ini karena aku membenci orang-orang ini. Sebaliknya, saya akan secara sukarela melakukan hal-hal yang mereka benci. Yah, saya ingin tahu ide seperti apa yang harus saya nikmati selanjutnya. Itu terjadi saat aku memikirkan hal-hal semacam itu. Tiba-tiba, orang mati mulai menghilang, dan orang mati menerima kepergian mereka dengan gembira. Semua orang mengekspresikan senyum lega. Kami akhirnya dibebaskan, kami selamat, itulah yang mereka katakan. Hentikan, itu menjengkelkan. Jika Anda menghilang begitu bahagia, kerja keras saya akan sia-sia. Oh, aku memikirkan sesuatu yang bagus. Kalian, nantikan itu, karena aku akan bermain dengan kalian lagi ketika aku jatuh ke neraka. Nantikan reuni kita di neraka. Ke Aruga. Aku berteriak dengan sekuat tenaga di akhir. Ini lucu, wajah orang-orang mati yang penuh dengan kelegaan melengkung dan diwarnai putus asa. Ya, ini bagus, seolah-olah saya akan memaafkan akhir yang damai. Sekarang, apa selanjutnya? Ini seharusnya menjadi tahap bonus sebelum sidang, jadi aku harus mempersiapkan diri untuk sidang yang sebenarnya. Ke Aruga. Pada awalnya, saya curiga itu adalah uji coba, tetapi tidak mungkin rekreasi yang menyenangkan seperti itu menjadi uji coba. Perasaan mengambang yang aneh menyelimuti tubuhku. Aku mungkin akan dibawa ke suatu tempat lagi. Saya mempercayakan tubuh saya pada sensasi itu. Aku membuka mataku. Ini ruangan putih. Merasakan kehadiran di sebelah saya melihat ke arah itu dan melihat Hawa. Sambil menangis, dia menggumamkan, maafkan aku. If, kamu aman ya? Ke Aruga. Petik 2 titik titik titik. Ke Aruga, malam. Setelah menatapku, If tersenyum dengan wajah berlinang air mata dan melompat ke dadaku. Dan kemudian, dia menangis. Aku mengelus kepalanya. Apa yang terjadi? Ke Aruga. Yuel, dan Mero, dan Nara muncul, dan kemudian. If. Saya tidak tahu siapa itu, tetapi ketika saya memikirkan tentang apa yang saya alami sebelumnya, orang-orang yang Hawa bunuh, atau mati karena dia pasti muncul dengan kebencian terhadap Hawa. Dan kemudian, ke Aruga. Semua orang menyalahkanku, tapi, mereka mengerti setelah aku berbicara dengan mereka, menyemangatiku di akhir dan kemudian menghilang. Meskipun semua orang mati karena aku, mereka mengatakan kepadaku, untuk mencoba yang terbaik, ke Aruga. Malam. If menangis lebih keras. Mereka mengerti setelah dia berbicara dengan mereka. Mereka menyemangatinya di akhir dan menghilang. Ada apa dengan itu? Saya tidak mengerti. Apakah itu semacam cobaan? Untuk saat ini, aku akan tetap seperti ini sampai If tenang. Hawa berperilaku seperti anak manja cukup segar. Setelah kami tetap seperti itu untuk sementara waktu, angin bertiup. Aku melihat ke langit. Seekor elang putih besar dan murni turun dengan ukuran yang mungkin melebihi 500 meter. Bulu perak yang khas ada di kepalanya, dan seperti mahkota. Mata saya bertemu dengan burung itu, dan di mata itu, saya bisa melihat kecerdasan yang mendalam. Orang ini adalah burung dewa Caladriusia. Wahai orang-orang kecil, Anda telah berhasil mengalahkan percobaan saya dengan baik. Saya menguji tubuh, kebijaksanaan, dan pikiran Anda dengan pencobaan. Kekuatan tubuh Anda yang dapat mengatasi penyakit, bahkan saat dilukai oleh penyakit, Anda dengan tenang menggulung benang dengan kecerdasan Anda yang memungkinkan Anda tiba di samping saya, dan kekuatan pikiran Anda yang memungkinkan Anda secara pribadi menghadapi dosa-dosa Anda sendiri dan memanjatnya. Kalian telah mengatasi segalanya. Caladrius TL Not, menggunakan Ware Wu untuk merujuk pada dirinya sendiri. Jadi ada cobaan untuk menguji apakah pikiran Anda cukup kuat untuk secara pribadi menghadapi dosa-dosa Anda dan mengatasinya. Saya tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Itu pasti sebuah cobaan yang hanya dikenakan pada Hawa.
Kebanyakan orang hancur menjadi debu tanpa mampu menanggung penyakit. Bahkan orang-orang yang menderita penyakit itu hanya berpikir untuk melarikan diri darinya dan mengurung diri di rumah-rumah putih yang telah disiapkan, tanpa bisa tiba di lokasi saya. Dan bahkan sejumlah kecil orang yang tiba di sini disiksa sampai mati oleh dosa-dosa mereka. Kalian berdua telah melakukannya dengan baik untuk mengatasinya. Caladrius. Kita berdua, apakah saya juga menghapus cobaan itu atau apapun yang menguji dosa-dosa pikiran Anda? Aneh, aku harus bertanya untuk berjaga-jaga. Apa itu uji pikiran, Kearuga? Apa yang kamu katakan? Anda juga menerimanya dan mengatasinya. Aku menyebut jiwa-jiwa yang mati karena dosa-dosamu, dan ada jiwa-jiwa dengan emosi yang kuat di antara mereka. Anda perlu menghadapi jiwa-jiwa itu, dan diampuni oleh mereka. Semakin banyak dosa yang dimiliki seseorang, semakin banyak jiwa yang dipanggil. Dimaafkan oleh mereka yang menyimpan dendam itu sulit, tetapi jika Anda mampu melakukannya, itu berarti Anda memiliki pikiran yang benar-benar kuat. Caladrius. Hadapi mereka, dan kemudian bujuk mereka untuk memaafkan Anda. Oh, jadi aku harus melakukan hal semacam itu dengan orang-orang itu. Uji coba ini memiliki tingkat kesulitan yang begitu tinggi. Apa yang akan terjadi jika aku membunuh jiwa-jiwa yang dipanggil? Kearuga. Kutukan dan kebencian hanya akan semakin dalam. Bahkan jika mereka terbunuh, kekuatan orang mati meningkat sampai mereka memakanmu sampai mati pada. Akhirnya, ini adalah cobaan yang menguji kekuatan pikiran Anda. Mustahil bagi orang yang menumpuk dosa untuk mengatasinya. Saya belum melihat keadaan persidangan, tetapi Anda luar biasa. Memikirkan Anda mampu menyublimkan banyak jiwa yang menyimpan kebencian yang kuat. Anda harus memiliki hati yang cukup kuat dan telah memperoleh keuntungan yang cukup untuk diampuni oleh orang mati. Anda adalah pria yang luar biasa, Caladrius. Jadi itu benar-benar cobaan ya. Saya tidak menyadarinya. Untuk saat ini, saya akan diam tentang apa yang terjadi. Setidaknya burung dewa tidak memperhatikan keadaan persidangan. Fumu, sungguh mengejutkan bahwa cara mengalahkan orang mati abadi yang terus hidup kembali adalah dengan menyakiti dan mempermalukan mereka hingga membuat mereka ingin menghilang sendiri. Ini cukup mendidik. If, kamu bekerja keras. Kearuga. Petik 2 titik. Itu adalah cobaan yang sulit. Tapi aku senang aku menerimanya. Aku bertemu orang-orang yang mati mencoba melindungiku lagi. Dan juga, semua orang senang ketika aku berbicara dengan mereka tentangmu. Mereka berbicara tentang bagaimana aku akhirnya memiliki orang penting. Setelah itu, aku berjanji pada mereka untuk menjadi Raja Iblis dengan benar dan melindungi semua orang dari ras Kokuyoku. Itu sebabnya, aku akan bekerja lebih keras mulai sekarang. Malam. If, yang telah berhenti menangis, mulai menangis lagi. Begitu, jadi ini adalah metode ortodoks untuk mengalahkan persidangan. Itu pasti mustahil bagiku. Hei, apa yang terjadi padamu? Malam. Ya, itu normal. Normal. Yah, apa itu? Dengan sepenuh hati, saya menunjukkan ketulusan saya dengan tidak hanya mengungkapkan keseriusan saya dalam kata-kata, tetapi tindakan kepada orang-orang yang mati karena saya. Pada akhirnya, semua orang kembali dengan kepuasan. Kearuga. Kearuga, kamu luar biasa. Malam. Aku belum berbohong. Semua orang menghilang dengan sendirinya pada akhirnya. Mana burung dewa membengkak. If dan aku sama-sama melihat ke arahnya. Oh yang kecil, saya akan memberi Anda hadiah karena menyelesaikan uji coba saya. Pertama adalah gadis ras Kokuyoku. Sesuai dengan sumpah kuno, saya akan asteris menghadiahkan Anda bukti mengatasi cobaan. Caladrius TL Note, ini artinya hadiahkan. Saya tidak terlalu pandai berbicara seperti ini. Burung dewa menusuk dahi Hawa dengan paruhnya. Rambut Hawa kemudian berubah menjadi berwarna perak, dan pupil matanya menjadi warna darah. Penampilan itu adalah penampilan Raja Iblis yang pernah kulihat. Saya telah salah paham. Bahkan di dunia pertama, Hawa telah menaklukkan burung dewa Caladrius. Kalau begitu, kenapa dia tidak menggunakannya dalam pertarungan dengan para pahlawan kita? Aku bisa tahu dari hanya berdiri di depannya sekarang. Burung dewa itu kuat. Jika kelompok pahlawan di dunia pertama melawannya secara langsung, mereka akan dihancurkan oleh burung dewa sendirian. Jika saya menghadapi Raja Iblis dan burung dewa pada saat yang sama, dunia pertama saya tidak akan memiliki peluang untuk sukses. Jumlah hal yang saya ingin tahu telah meningkat 1. Saya telah memberi Anda berkat saya. Anda telah memperoleh kekuatan, dan Anda bisa menelepon saya kapan saja. Namun, Anda tahu kan, Caladrius? Ya,
Aku hanya akan meneleponmu ketika aku benar-benar perlu. Aku tidak akan lepas begitu saja jika aku meneleponmu. Malam. Dia tiba-tiba menjawab dengan cepat. Ada risiko, atau mungkin batas waktu dia bisa melakukannya. Namun, kami tentu saja mendapatkan kartu truf. Saya akan bertanya kepada Eve tentang detailnya nanti. Dan sekarang, pria di sana. Saya tidak akan melayani siapapun selain ras Kokuyoku. Selanjutnya, kekuatanku adalah racun bagi manusia. Meskipun Anda telah jauh berhenti menjadi manusia, Anda tidak akan dapat menanggungnya. Karena itu akan mempengaruhi martabatku jika kamu kembali tanpa diberi hadiah apapun. Oleh karena itu, Caladrius. Burung dewa memukul ransel telur dengan paruhnya. Kemudian, itu menusuk mata kiriku. Karena kecepatannya yang ekstrim, saya tidak bisa bereaksi. Mata itu adalah mata roh. Karena itu, jika itu hanya mata, saya dapat menghadiahkan Anda dengan kekuatan saya. Dan aku juga telah menuangkan kekuatanku ke dalam anak yang tumbuh dari memakan manamu. Seorang anak dengan kekuatan luar biasa harus dilahirkan, namun, siapa sebenarnya kamu? Anak yang tumbuh dari memakan asteris mana dan rohmu telah bengkok sebanyak ini, permisi, mengerikan, ahem, destruktif, tidak. Itu sedang diangkat menjadi sesuatu yang asli. Aneh. Seharusnya tidak mungkin bagi orang seperti ini untuk mengatasi cobaan. Caladrius TL Not, dikatakan monster alih-alih mana di sini, tapi saya pikir itu mungkin salah ketik. Saya menjadi sedikit khawatir ketika anak ini lahir. Tidak, tentu nilai burung dewa berbeda dengan manusia. Tidak mungkin anak yang dibesarkan dengan menerima banyak mana dan rohku ini bisa menjadi anak yang buruk. Terima kasih banyak. Saya akan menggunakan anak ini dan mata ini dengan sangat berharga. Kearuga. Kanan saya adalah mata giok, tetapi mata kiri telah berevolusi menjadi mata baru. Ini tampaknya berguna. Dan kemudian, monster dewa yang bisa disebut diriku yang lain. Yang itu akan menjadi lebih kuat. Saya bisa berharap untuk ini. Dengan ini, persidangan telah selesai. Saya akan mengirim Anda ke dunia asli Anda. Mari kita bertemu lagi, oh yang kecil. Saya cukup menikmati pengunjung untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Caladrius. Sekali lagi, saya merasakan sensasi mengambang yang aneh. Kami pasti akan ditembak di luar kabut putih ini. Saya senang kami datang ke sini. Lagi pula, aku mendapatkan banyak kekuatan berkat itu.